Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, di video ini saya dan teman-teman saya dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan salah satu materi dari biologi, yaitu metabolisme, di mana video ini merupakan salah satu tugas biologi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Maria Safitri akan menjelaskan tentang bagian enzim. Halo, saya Sarira Sukmayanti akan menjelaskan tentang respirasi anaerob. Perkenalkan, saya Sindu Permatasari akan menjelaskan tentang anabolisme. Perkenalkan, saya Kailah Syarastia Putri, nomor absen 14, akan menjelaskan tentang anabolisme. Perkenalkan, nama saya Linda Nur Safitri akan menjelaskan tentang katabolisme. Nah, sudah kenal kan? Yuk kita simak materi video berikut. Metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani yaitu metabol, yang berarti berubah. Keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusun senyawa kimia tertentu, digolongkan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu penyusun senyawa kompleks dari pengaruh gerhana dengan bantuan energi dari luar. Contoh peristiwanya yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua, katabolisme, yaitu pemecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contohnya katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Perlu diketahui bahwa reaksi-reaksi di dalam tubuh berlangsung secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius suhu di dalam ruang. Misalnya hewan berdarah dingin dan hewan berdarah panas. Agar reaksi-reaksi berjalan lebih cepat diperlukan katalisator. Apa itu katalisator? Katalisator adalah zat yang mempercepat reaksi tetapi zat itu tidak ikut bereaksi. Contohnya yaitu enzim dan ribosim. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Bahan tempat enzim bekerja disebut substrat. Contoh reaksi yaitu maltosa diuraikan oleh enzim maltase menjadi glukosa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur enzim. Enzim lengkap holoenzim tersusun atas dua bagian, yaitu A. Bagian protein apoenzim tersusun atas asam-asam amino bersifat labil, misalnya karena suhu dan keasaman. B. Gugus prostetik, gugusan yang aktif, berasal dari molekul anorganik kofaktor, misalnya Fe, Cu, dan Zn. Berasal dari senyawa organik kompleks, yaitu koenzim, misalnya NADH, FADH, dan tiamin. Untuk kali ini saya akan menyediakan beberapa dari gambar enzim. Nah, berikut ini adalah gambar enzim. Nah, apa saja ciri-ciri dari enzim? Ciri-ciri dari enzim yaitu 1. Biokatalisator. 2. Enzim sebagai protein. Sebagai protein, enzim memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu. 3. Bekerja secara khusus. 4. Dapat digunakan berulang kali. 5. Rusak oleh panas. 6. Tidak ikut bereaksi. 7. Bekerja dapat baik. 8. Kerjanya dipengaruhi faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, atau aktivator. Kali ini saya akan menyajikan enzim sebagai katalisator. Enzim katalisator terdiri dari 3, yaitu enzim molekul, enzim substrat kompleks, dan enzim unaltered enzim molekul. Nah, untuk penamaan enzim sendiri ada beberapa penjelasannya, yaitu enzim diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran se. Contohnya, enzim selulase yang menguraikan selulosa, enzim lipase yang menguraikan lipid atau lemak, dan enzim protase yang menguraikan protein. Nah, untuk cara kerja enzim sendiri ada dua bagian, yaitu 1. Teori gembok anak kunci, lock and key. Sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. 2. Teori induk fit. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang inhibitor. Inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Dibedakan berdasar sifatnya, yaitu A. Inhibitor reversible, yaitu tidak berkaitan kuat dengan enzim. Macamnya ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif.
Untuk inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Dan untuk inhibitor non-kompetitif, tidak mirip dengan substrat dan berkaitan pada sisi selain sisi aktif. Untuk yang kedua, yaitu ada inhibitor inversible, yaitu berkaitan dengan sifat aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula, inversible. Berikut ini saya sajikan tentang inhibitor kompetitif dan non-kompetitif dalam bentuk gambar. Katabolisme yakni reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan menghasilkan energi. Contoh katabolisme yakni respirasi, yaitu proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua, yakni respirasi aerobik yang menggunakan oksigen bebas untuk mendapatkan energi, dan respirasi anaerobik tidak menggunakan O2 bebas untuk mendapatkan energi. Katabolisme karbohidrat contohnya adalah respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku yang diuraikan menjadi CO2 dan H2O serta menghasilkan energi. Secara sederhana dapat dituliskan C6H12O6 6O2 yang menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus 675 kcal kilokalori. Adapun katabolisme di sini yang pertama glikolisis, yaitu peristiwa penguraian satu molekul glukosa menjadi asam pirufat, NADH dan ATP. NADH singkatan dari nikotinamida adenin dinukleotida hidrogen dan berlangsung di dalam sitoplasma yang memiliki hasil akhir. Yang pertama, atom molekul 6C glukosa berubah menjadi 3C pirufat sebanyak 2 mol. Energi total yang dihasilkan 4 ATP. 2 molekul NADH akan ditransfer ke rantai transport elektron. Kedua, yakni siklus Krebs, diambil dari nama Hans Krebs, berlangsung di dalam mitokondria, mengubah asetil-CoA menjadi asam sitrat dan memiliki hasil akhir pirufat berubah menjadi asetil-CoA menghasilkan 2 mol NADH karena yang terlibat adalah 2 atom pirufat. Dihasilkan 1 FADH dan 4 NADH, dihasilkan 1 ATP dan 3 gas CO2C. Yang ketiga yakni transport elektron. Elektron dan H+ dari NADH dan FADH2 dibawa dari substrat 1 ke substrat yang lain. Memiliki hasil akhir, dihasilkan 30 ATP dari 10 NADH plus 50, dihasilkan 4 ATP dari 2 FAD plus oksigen. Materi yang selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama tidak memerlukan O2 atau oksigen, lalu menggunakan asam pirufat atau asetaldehida sebagai pengikat H, yang ketiga menghasilkan asam laktat atau alkohol, yang keempat hanya menghasilkan 2 molekul ATP atau energi sebesar 21 kal. Yang kelima atau yang terakhir, tahap reaksinya lebih sederhana jika dibandingkan dengan reaksi aerob. Lalu adalah fermentasi. Fermentasi ini termasuk ke dalam respirasi anaerob dan seringkali diistilahkan proses penguraian zat oleh mikroorganisme pengurai menggunakan enzim-enzim yang ada di dalam sel. Dan fermentasi ini juga sebagai perubahan enzimatik dari substansi organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk-produk organik yang lebih sederhana. Ini adalah tabel mengenai fermentasi atau perbedaan fermentasi antara alkohol dan asam laktat, yaitu menggunakan dengan metode respirasi seluler. Yang selanjutnya adalah katabolisme lemak. Katabolisme lemak ini reaksi sederhananya adalah trigliserida plus 3HO menghasilkan atau menguraikan gliserol plus 3 asam lemak atau lipase. Selanjutnya adalah katabolisme protein.
Protein diuraikan menjadi asam amino. Asam amino diubah menjadi asam pirufat atau asetil CoA. Lalu gugus amino yang dilepas dari asam amino dibawa ke hati untuk diubah menjadi amonia atau NH3 dan dibuang lewat urin. Anabolisme. Anabolisme adalah reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Ada 3 macam anabolisme, yaitu anabolisme karbohidrat, 2 anabolisme lemak, dan 3 adalah anabolisme protein. Yang pertama, anabolisme karbohidrat. Dibedakan menjadi A. Fotosintesis. Fotosintesis yaitu peristiwa yang menyusun zat organik dari zat anorganik dengan pertolongan energi cahaya. Dalam fotosintesis menghasilkan asimilasi karbon karena bahan baku yang digunakan yaitu CO2. Proses fotosintesis. Proses fotosintesis bertujuan memecah gula menjadi CO2, H2O, dan energi. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Reaksi sederhananya sebagai berikut. 6 CO2 ditambah 12 H2O menjadi C6H12O6 ditambah 6 O2 ditambah 6 H2O. Beberapa ilmuwan melakukan percobaan tentang fotosintesis, yaitu yang pertama, Jan Ingenhouses. Dari percobaan yang dilakukannya menghasilkan yaitu yang pertama, fotosintesis menggunakan hidrilla verticulata, dan yang kedua, fotosintesis menghasilkan O2. Ilmuwan berikutnya yaitu Theodore William Engelmann. Dari percobaan yang dilakukannya menghasilkan yaitu fotosintesis menggunakan alga Spirogyra dan mendapatkan kesimpulan yaitu 1. Fotosintesis dilakukan oleh kloroplas, 2. Kloroplas hanya berfotosintesis jika terkena cahaya. Selanjutnya yaitu Julius von Sages, yaitu fotosintesis menghasilkan amilum dan percobaan dengan menggunakan larutan iodin yang diteteskan pada daun. Selanjutnya yaitu Robert Hill dan F.F. Blackman. Dari percobaan yang dilakukannya disimpulkan bahwa fotosintesis memerlukan energi cahaya yang diterima digunakan untuk memecah H2O menjadi H+ dan menghasilkan produk samping berupa O2. Hill mengumumkan reaksi terang yaitu fotosintesis yang berlangsung dengan bantuan cahaya. Reaksi terang terjadi di garna atau tumpukan tilakoid di dalam kloroplas. Tilakoid berupa gelembung pipih berbentuk cakram yang membrannya mengandung pigmen fotosintesis. Dihasilkan juga persamaan Hill sebagai berikut. 12H2O ditambah ADP ditambah Pi ditambah 12 NADP menghasilkan 6O2 ditambah ATP 12 NADPH ditambah 12H+. Blackman juga mengemukakan adanya reaksi gelap yang terjadi di storma atau matriks kloroplas tak berwarna yang mengandung grana. Persamaan reaksi Blackman dapat dilihat sebagai berikut. 6CO2 ditambah ATP ditambah 12 NADPH ditambah 12H+ menghasilkan CH2O6 ditambah 6H2O ditambah NADP ditambah ADP ditambah PI. Reaksi gabungan Hill dan Blackman dapat dilihat sebagai berikut. 6CO2 ditambah 12H2O ditambah energi menghasilkan C6H12O6 ditambah H2O ditambah 6O2. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis. Di dalam kloroplas terkandung beberapa jenis pigmen yaitu A. Klorofil A menyerap cahaya merah biru ungu, berperan dalam reaksi terang, berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. B. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye, memantulkan cahaya hijau kuning. Yang terakhir,
karotenoid menyerap cahaya biru hijau, memantulkan cahaya kuning oranye. Tahap proses fotosintesis. Tahap proses fotosintesis yaitu menangkap energi cahaya atau fotosistem dan aliran elektron. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Siklus Calvin. Siklus Calvin merupakan siklus yang ditemukan oleh Melvin Calvin. Siklus ini merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Fase-fasenya yaitu 1. Pengikat CO2, 2. Reduksi, 3. Pembentukan RUBP. Kemosintesis. Kemosintesis yaitu penyusun bahan organik dengan menggunakan energi dari pemecah senyawa kimia. Energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan menggunakan energi cahaya. Contoh, bakteri hidrobakter dengan reaksi CaNO2 2 plus O2 menghasilkan CoNO3 2 plus E. Anabolisme lemak disebut juga lipogenesis yang terjadi di dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks, yaitu asam lemak sintesis. Lemak dapat disintesiskan dari protein ke karbohidrat. Lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol. Asam lemak terbentuk dari asetil CoA. Sintesis lemak berlangsung di retikulum endoplasma. Anabolisme protein. Protein tersusun atas senyawa asam amino. Penyusun gugus asam amino min NH2 pada suatu substrat disebut aminasi. Ada dua cara sintesis protein, yaitu yang pertama reaksi aminasi reduksi, yang kedua reaksi transminasi. Yang pertama saya akan membahas tentang reaksi aminasi reduksi, diantaranya aminasi dari awal oksaloasetat akan menghasilkan asam aspartat. Aminasi dari asam pirufat akan menghasilkan alanin. Untuk yang kedua yaitu reaksi transminasi, merupakan reaksi yang melibatkan suatu gugus amino dari suatu asam amino ke suatu asam X ketoglutamat dan asam amino baru.